Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Pertama-tama kita mau lihat dulu untuk aturan perkalian. Apa sih itu aturan perkalian? Kapan aturan perkalian dipakai? Nah, aturan perkalian itu kita pakai jika ada dua kejadian. Yaitu pertama, kita melakukan sesuatu, yaitu kejadian pertama terjadi, lalu kejadian kedua itu mengikuti kejadian pertama itu. Jadi kejadian dua itu datang setelah kejadian pertama terjadi. Contohnya apa? Kita memiliki beberapa contoh. Misalnya pelemparan dadu dan koin. Misalkan teman-teman lempar sebuah dadu, lalu lempar dadu lagi. Nah, itu kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua, yaitu namanya pelemparan dadu pertama diikuti pelemparan dadu kedua. Atau teman-teman bisa juga mencampur. Misalkan teman-teman lempar koin dulu, setelah itu baru lempar dadu. Ada dua kejadian yang saling mengikuti. Yang kedua, ada pemilihan jalan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, teman-teman jalan dari kota A ke kota C, tetapi harus ke kota B dulu. Berarti di sini teman-teman harus dari kota A ke kota B dulu, baru ke kota C. Di sini ada dua kejadian, yaitu dari kota A ke kota B-nya dulu, lalu dari kota B ke kota C-nya. Yang ketiga, ada pemilihan pasangan baju dan celana, yaitu kombinasi dari beberapa baju dan beberapa celana. Misalkan ada 2 baju dan 3 celana. Nah, tergantung tuh teman-teman. Teman-teman pakai dulu baju yang A, lalu celana yang satu, bisa juga baju yang B, lalu celana yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kombinasinya ada banyak. Nah, itu contoh-contoh dari aturan perkalian. Perkalian di sini itu maksudnya adalah banyaknya kejadian pertama dikali dengan banyaknya kejadian kedua. Itu adalah maksudnya dari aturan perkalian. Kita lihat contohnya. Kita diminta untuk menghitung banyak anggota ruang sampel dari pelemparan koin, lalu diikuti pelemparan dadu. Berarti karena kita sudah melempar koin, dan diikuti oleh pelemparan dadu, kita menggunakan aturan perkalian. Berarti kita cari dulu kejadian pelemparan koin. Kita singkat dengan huruf K ya. Nah, K dari koin ini, itu ada 2. Kenapa 2? Karena kejadian pelemparan koin hanya ada 2 nih hasilnya, yaitu angka atau gambar. Jadi kejadian pelemparan koin itu hanya ada 2, antara kalau kita lempar keluarnya gambar atau kalau kita lempar keluarnya angka. Berarti kejadian dari koin itu adalah 2. Selanjutnya kita mau mencari kejadian dari dadu. Kalau kita lempar dadu, hasil yang keluar itu bisa ada berapa? Mungkin mata dadunya 1, mungkin 3, mungkin 4. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman pasti tahu bahwa kejadian dadu itu ada 6. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 saja. Tidak mungkin lebih dari itu. Nah, kalau kita lempar sebuah koin, lalu diikuti oleh lempar dadu, kita mau melihat hasil apa yang keluar. Misalkan, kita punya pelemparan koin, hasilnya angka. Lalu saat kita lempar dadunya, keluarnya mata dadu 1. Berarti di sini kita punya satu kemungkinan hasil keluaran yang mungkin terjadi. Selain ini mungkin ada nggak? Pasti ada dong. Apa contohnya? Contohnya adalah yang keluar gambar, lalu dadu yang keluar adalah angka 3. Ada lagi, yaitu angka, lalu yang keluar angka 2. Dan seterusnya. Bagaimana cara kita cari tahu berapa banyak kemungkinan keluaran yang mungkin terjadi? Inilah manfaat aturan perkalian. Kita bisa mengalihkan kemungkinan koin dan kemungkinan dadu untuk memperoleh berapa banyak sih keluaran yang mungkin dihasilkan oleh pelemparan koin dan pelemparan dadu. Jadi kita bisa cari kemungkinan koin dikali kemungkinan dadu, itu berarti kita punya 2 dikali 6. Yang hasilnya adalah 12. Berarti banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan koin lalu diikuti oleh pelemparan dadu adalah 12. Nah, teman-teman coba buktikan sendiri di rumah. Keluaran apa aja sih yang mungkin dihasilkan oleh pelemparan koin dan dadu? Dan coba teman-teman hitung, apakah ada 12 atau tidak. Yang kedua, kita mau menghitung banyaknya anggota ruang sampel dari pemilihan jalan dari kota A ke kota C. Jadi kita mau dari A ke C. Tapi kita harus lewat B dulu nih ternyata. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita mau lihat. Dari kota A ke kota B, itu ada 5 jalan, teman-teman. Berarti ada berapa cara nih dari kota A ke kota B? Jawabannya adalah ada 5 cara.
teman-teman bisa lewat yang atas, teman-teman bisa lewat yang tengah, teman-teman bisa lewat bawahnya, dan seterusnya. Berarti kemungkinan atau kejadian atau cara dari kota A ke kota B itu ada 5. Bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari tengah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, dari kota B ke kota C ada berapa kemungkinan? Kita tahu bahwa kemungkinan dari B ke C itu hanya 3, yaitu lewat atas, lewat tengah, atau lewat bawah. Nah, teman-teman bisa lihat, untuk berangkat dari kota B ke kota C, kita harus ke kota B dulu dari kota A. Berarti kejadian ini saling mengikuti. Harus dari A ke B dulu, baru dari B ke C. Kalau begitu, berarti kita menggunakan aturan perkalian. Berarti aturan perkaliannya adalah kejadian dari A ke B dikali kejadian dari B ke C-nya. Yaitu 5 dikali 3. Yang hasilnya ada 15 cara. Atau 15 keluaran. 15 keluarannya itu apa aja? Bisa teman-teman berangkat dari A ke B lewat yang atas, lalu dari B ke C lewat yang bawah. Itu ada 1 kemungkinan. Lalu lewat atas, setelah itu lewat tengah. Itu sudah ada 2. Mungkin juga dari A ke B itu lewat yang tengah, dari B ke C-nya lewat atas. Itu udah 3. Nah, teman-teman bisa coba cari sendiri dan coba buktikan bahwa ada 15 cara untuk pergi dari kota A ke kota C. Sekarang kita mau lihat aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu dipakai kalau apa? Nah, kali ini penjumlahan itu dilakukan jika ada 2 kejadian yang terjadi, yaitu kejadian pertama dan kejadian kedua, tetapi terjadinya secara terpisah. Jadi tidak seperti tadi yang saling mengikuti, tetapi di sini mereka terpisah. Contohnya apa? Misalnya pengambilan barang. Misalnya di suatu kotak pensil ada pulpen sama pensil. Berarti teman-teman kalau ngambil pulpen tidak akan mempengaruhi pensilnya. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman ambil pensil tidak akan mempengaruhi pulpennya. Selanjutnya, pemilihan jalan dari satu tempat ke tempat lain. Seperti contoh pada perkalian, tapi kali ini jalan ke kota C itu bisa dari banyak kota. Mungkin dari A ke C, B ke C itu bisa langsung. Nah, itu baru kita menggunakan penjumlahan. Nah, penjumlahan itu 2 kejadian ini langsung dijumlah kejadiannya, sehingga namanya aturan penjumlahan. Kita lihat contohnya, kita mau menghitung banyaknya anggota ruang sampel dari pemilihan jalan ke kota C. Teman-teman lihat di sini, ini berbeda dari contoh sebelumnya ya. Kali ini kita punya dari A ke C dan dari B ke C. Kalau teman-teman berangkat dari A ke C, tentunya itu tidak mempengaruhi orang yang berangkat dari B ke C, bukan? Berarti ini menggunakan aturan penjumlahan. Sekarang kita mau lihat kejadian dari kota A ke kota C. Ada berapa banyak keluaran atau ada berapa banyak cara sih dari kota A ke kota C? Bisa kita lihat di sini berangkat bisa dari atas, bisa dari tengah, bisa dari bawahnya, dan bisa dari sini. Berarti kemungkinannya hanya ada 4. Selanjutnya, kita mau lihat kemungkinan berangkat dari B lalu ke kota C. Ada berapa banyak caranya? Di sini kita hanya bisa lewat atas, lewat tengah, dan lewat bawah. Berarti kita hanya punya 3 cara. Nah, sekarang teman-teman lihat. Kejadian ini karena tidak saling mempengaruhi, kita bebas mau berangkat dari kota A atau kota B. Berarti kita menggunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu kita punya K dari A ke C ditambah K dari B ke C. Yaitu 4 ditambah 3. Yang hasilnya adalah 7. Bisa teman-teman lihat di sini, tentunya untuk jalan ke kota C memang ada 7 jalan. Bisa dari kota A dari atas, dari kota B lewat tengah, dari kota A lewat bawah, dari kota B lewat atas, dan seterusnya. Ternyata di sini ada 7 jalan. Berarti banyaknya anggota ruang sampel dari pemilihan jalan ke kota C ada 7. Selanjutnya, di suatu kantong ada 10 kelereng merah, 7 kelereng hijau, 5 kelereng kuning, dan 3 kelereng biru. Sekarang ditanya ada berapa banyak cara untuk memperoleh kelereng warna apapun. Jadi kita tidak harus mencari warna merah, warna kuning. Tapi kalau kita masukkan tangan kita ke kantong dan mengambil 1 kelereng, berapa sih caranya untuk memperoleh kelereng warna apapun? Sekarang caranya kita bisa melihat kejadian untuk memperoleh kelereng warna merah. Di sini ada 10 kelereng. Tentunya berarti kejadiannya ada 10.
Bisa ambil kelereng merah yang pertama, kelereng merah yang kedua, atau kelereng merah ke-10. Ada 10 kejadian untuk memperoleh sebuah kelereng merah. Selanjutnya kita lihat untuk kejadian kelereng hijau. Di sini ada 7 kelereng. Berarti kejadian untuk kelereng hijau ada 7. Selanjutnya, kejadian untuk kelereng kuning. Kita lihat di sini ada 5 kelereng kuning. Berarti ada 5 kejadian. Terakhir, untuk kejadian kelereng biru. Di sini kita punya 3 kelereng biru. Berarti ada 3 kejadian atau 3 cara. Berarti banyaknya cara untuk memperoleh kelereng warna apapun, kita bisa menjumlahkan kelereng merah, ditambah kelereng hijau, ditambah kelereng kuning, ditambah kelereng biru. Yaitu 10, ditambah 7, ditambah 5, ditambah 3. Yang hasilnya ada 25 cara. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.